Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Hidayatullah dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 10. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi teks editorial. Sebelum menonton video saya lebih lanjut, alangkah baiknya Anda membaca informasi berikut dikarenakan takut terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan atau menjelaskan materi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Karena sebagian besar materi yang saya jelaskan berdasarkan pandangan pribadi, walaupun beberapa sih jiplak. Sehingga Anda perlu membaca informasi berikut yang berkaitan dengan materi. Dan informasi berikut memiliki sumbernya saya ambil dari channel sebelah. Hehehe. Oke, langsung saja kita ke info yang pertama. Ini menjelaskan mengenai definisi teks editorial. Dan info yang kedua menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan. Monggo bisa dibaca. Apabila kalian sudah merasa paham, silahkan lanjut menonton. Oke, dalam teks editorial kali ini saya akan menjelaskan beberapa poinnya. Yang pertama ada pengertian teks editorial, yang kedua ada perbedaan dan persamaan teks editorial, dan yang ketiga ada ciri-ciri, fakta, dan opini, dan yang keempat ada struktur teks editorial, dan kelima ada kaidah dan teks bahasan teks editorial, dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun teks editorial. Oke, kita langsung saja ke pengertian teks editorial. Nah, apa sih pengertian teks editorial itu? Nah, teks editorial merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita, aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, biasanya artikel utamanya ditulis oleh redaksi koran. Nah, mungkin Anda bertanya, apa sih perbedaan antara teks editorial dan teks eksposisi? Nah, apa sih perbedaannya? Kita tahu. Nah, perbedaannya yang pertama adalah untuk teks editorial itu membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang dibicarakan atau yang sedang hangat dibicarakan. Nah, sedangkan untuk teks eksposisi bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri, opini, dan fakta. Oke, kita masuk ke ciri-ciri yang pertama, yaitu fakta. Fakta adalah suatu hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, biasanya fakta ini sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, bahkan dirasakan. Jelas dan akurat, itulah ciri-ciri fakta. Sedangkan opini merupakan suatu pandangan atau sikap peristiwa yang sedang dibahas atau diperdebatkan dalam menanggapi suatu objek peristiwa. Nah, biasanya timbul berbagai pendapat. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada penyampaian, dan ketiga ada penegasan. Nah, untuk pengenalan isu ini berisi pendahuluan atau berfungsi sebagai pemahaman isu atau pemahaman permasalahan. Nah, sedangkan yang kedua ada penyampaian pendapat. Nah, penyampaian pendapat atau argumen ini biasanya di bagian ini berisi tentang pembahasan yang berisi tanggapan dan lain-lain terhadap suatu redaksi. Sedangkan yang terakhir ada penegasan. Penegasan ini biasanya berisi tentang kesimpulan atau saran. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, tidak banyak, hanya ada 4. Yang pertama penggunaan kalimat retoris, dan yang kedua ada kata atau penggunaan kata-kata populer, dan yang ketiga ada penggunaan kata ganti, dan yang terakhir ada penggunaan konjungsi kausalitas. Oke, kita lanjut ke poin terakhir, yaitu langkah-langkah dalam menyusun teks editorial. Apa saja sih langkahnya? Langkah yang pertama adalah buatlah 2-3 baris teks editorial. Yang kedua, datalah pokok utamanya yang membahas tentang isu-isu tersebut. Dan yang ketiga adalah telusuri tentang pernyataan umum yang dibuat dalam isu tersebut. Keempat, buatlah analisa terhadap isu tersebut menjadi sebuah argumen. Yang kelima, argumen yang sudah ada ditafsirkan menjadi pandangan atau pendapat. Yang keenam, buatlah saran atau rekomendasi sebagai solusi atas isu tersebut. Dan yang terakhir adalah
Dan yang terakhir adalah kemaslah data tersebut menjadi suatu teks editorial. Terima kasih. Nah, demikian penjelasan mengenai teks editorial. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Didi Minutullah, mohon pamit. Sampai jumpa ketemu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.